yang dilakukan oleh Allah seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus. Yesus hanya perantara, Yesus hanya utusan, Yesus hanya nabi. Makanya di Al-Quran, aku membangkitkan orang mati dengan izin Allah, aku membuat orang buta melihat dengan izin Allah, aku kemudian membuat orang lumpuh sembuh dengan izin Allah. Begitu juga di dalam kitab saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36. Selesai perkara ini sebenarnya. Yesus itu adalah juru selamat. Kenapa? Karena dia adalah utusan sang juru selamat. Yesus juru selamat, tapi bukan sang juru selamat. Dia dikatakan sebagai juru selamat karena diutus oleh sang juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada pencipta langit dan bumi. Saya teruskan sedikit lagi. Akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan, dan akulah yang mengabarkan, bukan ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Allah, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini jelas ini. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha suci, Elo Israel subhanahu wa ta'ala. Gak ada masalah dengan data ini. Yang masalah adalah ketika ilahnya Bani Israel Anda ganti menjadi manusia, bayi yang lahir di kandang domba. Oke, Silakan. aku ya Bang Juma. Yesaya 29. Tadi kan Bang Juma bilang tidak ada keselamatan dari hasil curian. Kami nggak mencuri. Kak, Kristen itu meneruskan estafet dari perjanjian lama. Karena Kejadian sampai Wahyu itu berkesinambungan, tidak putus-putus, bersambung. Udah. Bisakah Yesus menyelamatkan manusia? Wah, udah dia dibilang Elohim, dia adalah juru selamat. Dia akan lahir, malaikatnya yang mengabarkan kepada Maria. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Emangnya ada Allah lain yang dinanti-nantikan? Siapa manusia di muka bumi ini menantikan Allah yang lain kecuali menantikan Yesus? Pada waktu itu manusia akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Nah, Yesus akan datang. Dia akan menyelamatkan seluruh umat di muka bumi ini. Yesus juga berkata, dikatakan juga di sini, Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya maksudnya, yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, akan binasa Bang Juma, akan binasa. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa nabi berani berkata seperti itu? Tidak ada, kecuali siapa? Penguasa itu yang menyediakan tempat, karena rumahnya di surga sana. Maka dia berani berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu di Erni. Cuma makanya kau percayalah kepada aku sebagai juru selamat, katanya. 2 Petrus 3 ayat 9, Yesus menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Di Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, kamu karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada akhir zaman, katanya. Jadi yang menyelamatkan manusia nanti di akhir zaman adalah siapa? Kristus Yesus. Hanya dia.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10 dan Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nanti kelak akan semua manusia mengucapkan itu. Nah, makanya juga Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, mana ada para nabi berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bayangkan Bang Juma, kalau sudah berani dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, berarti dia nanti yang membangkitkan orang yang sudah mati akhir zaman. Hanya dia. Mana ada para nabi? Cek and recheck. Kalau ada seluruh para nabi berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. No, tidak ada Bang Juma. Hanya Yesus Kristus itu. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Hanya dia yang datang, yang berhak menentukan keselamatan kepada setiap umat manusia. Begitu saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Terni. Jadi saya katakan ini adalah hal yang menggelitik sekali ketika kemudian akal itu sudah mati, dikebiri, direndam, dirinso, kemudian diformalin sehingga dia tidak berfungsi lagi. Jasmani bertumbuh, akal menjadi kerdil. Yesus berkata, akulah yang menghakimi, akulah yang menciptakan, akulah yang membunuh, akulah yang membangkitkan, akulah. Ujung-ujungnya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Cilaka. Halo. Gimana ceritanya ibu mematikan akal? Ketika Yesus berkata, Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, firman perkataan yang kau dengarkan dari mulutku Budarni bukan dari diriku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa akal ini tidak bisa difungsikan? Kenapa? Yesus ini manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Jadi kalau Tuhan mengajarkan aku, Yesus, ya Tuhan, kau katakan kepada Bani Israel bahwa engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau. Sabar. Maka apa yang Yesus katakan di tengah-tengah Bani Israel? Wahai Bani Israel, aku inilah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang yang akalnya sehat tidak akan mungkin menyembah Yesus. Kenapa? Yesus sedang berakting menyampaikan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 8 apa Yesus katakan? Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan endingnya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku dipercaya oleh muridku sebagai utusanmu. Kalau serigala justru percaya akulah Tuhan itu sendiri. Salalalala. Ini dalilnya jelas, Bu. Makanya di dalam pengakuan Yesus, kalau Anda mengatakan, mana ada nabi? Salah Ibu. Harusnya, mana ada Tuhan? Jangan nabi. Kalau Ibu mengatakan, mana ada nabi yang berkata, akulah yang akan menghakimi. Maka kami umat Islam akan balik, mana ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Anda menyetarakan Tuhan Anda dengan nabi. Sehat tidak Ibu? Harusnya Ibu menyetarakan dengan Tuhannya kami. Jangan menyetarakan dengan nabi. Karena jagoan Anda adalah Tuhan. Harusnya ada enggak Tuhan yang bisa demikian? Maka kami akan mengatakan, ada enggak Tuhan yang mati dibunuh selain Tuhannya Ibu Darni? Kan begitu poinnya, baru kita kemudian cocok. Mari kita kembali kepada Yohanes 12 nomor 48. Apa yang Yesus katakan di sana dalam bahasa original teks yang sebenarnya?
Ingatlah, kata Yesus. Ingatlah. Itu dalam bahasa Yunaninya. Kalau diterjemahkan dengan logika kita yang sebenarnya, maka Yesus sedang mengatakan kepada Bani Israel, ingatlah pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak aku dan siapa saja yang menolak ajaran-ajaranku akan dihakimi oleh Allah. Ajaranku akan menjadi tolak ukur penghakiman mereka. Terjemahan ini kemudian direvisi, dirubah sehingga berbunyi, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti yang menjadi tolak penghakiman Yesus adalah firman yang diterima Yesus dari Tuhan. Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Sekarang gini, ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, muncullah Budarni in the gang. Wah, berkumpul di hadapan Yesus. Ini domba dari mana ini? Oh, kami domba cangkokan. Oh, kami domba rohani. Apa pula istilah ada nih? Di mana itu muncul? Siapa yang ngajarin ini semua? Tidak ada yang ngajarin. Domba cangkokan Israel rohani itu tidak ada dalam pengajaran Bani Israel. Nggak ada. Malah ditertawakan kita kalau mendengar orang Yahudi mendengarkan itu. Maka pola yang menjadi penghakiman Yesus adalah ajaranku yang datang kepada Bani Israel yang kusampaikan menurut firman Tuhan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Umat Islam akan dihimpun, orang Hindu dihimpun, Buddha dihimpun, ateis dihimpun, Kristen dihimpun, Katolik, Protestan semua dihimpun, Yahudi pun dihimpun. Kemudian apa penghakimannya? Pertama, Yesus mengatakan, pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak aku dan ajaranku akan dihukum oleh Allah. Ajaranku akan menjadi tolak ukur bagi mereka. Yohanes 12:48. Yesus mengatakan, sabar, sedikit lagi, 30 detik. Yesus mengatakan, ajaranku ketika aku datang kepada Bani Israel adalah, aku mengajarkan diriku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tolong, yang merasa domba dari Bani Israel keturunan Yakub, bergeser ke kiri. Bergeserlah semuanya Bani Israel yang ke-12. Ikutlah Budarni. Ini yang rohani Israel rohani ini. Mau kemana? Mau kemana ini Israel rohani? Gak ada. Gak ada anak rohaninya Yakub. Anaknya Yakub ada 12 anak. Yang keturunannya aja yang pindah. Kalian yang nyamar-nyamar, geser. Penghakiman kedua. Aku ketika datang kepada Bani Israel, aku mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Elohim. Ini yang hitam mukanya semua ini, ke belakang ini menyembah siapa kok mukanya hitam gini? Menyembah Yesus. Kamu semua pembuat kejahatan. Geser. Gak masuk Ibu Darni di sana. Kemana perginya orang Kristen yang menyembah Yesus ini? Mana polanya? Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada Bani Israel sembahlah aku? Tunjukkan dalilnya. Tidak akan ada kecuali Elohim itu adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah yang mengatakan tidak ada Tuhan selain aku menyelamatkan semuanya akan tunduk kepada kita. Loh, saya Yesus mengajarkan itu karena aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk mengatakan itu. Sama seperti Nabi Musa ketika datang kepada Bani Israel, apa yang kata Nabi Musa katakan? Innani anallah la ilaha illa ana. Itu yang dikatakan oleh Nabi Musa. Wahai kaumku Bani Israel, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku untuk mengingatku. Apakah Bani Israel tiba-tiba datang menyembah Musa? Musa, haleluya. Musa, haleluya. Tidak. Nabi Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Harusnya Bani Israel juga mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen dari barat. Justru Yesus jadi Tuhan. Demikian Bu Darni, silakan. Si itu tadi entah mau bicara dia, dari tadi mau bicara aku tengok. Halo itu, ada yang mau disampaikan supaya itu duluan ya. Mana dia? Halo. Ya, mana itu? Yang mananya? Yang Jimmy Jack. Oke, ayo silakan itu, gantian yuk. Nah, sebenarnya bukan mau berdebat,
Jangan lari dari teks ya itu. Iya, Jangan lari iya. dari teks ya. Enggak Hakikat lah, Tuhan. ngapain lari dari teks. Tapi kan nggak apa-apa pakai ini kan pendahuluan kan ya. Jadi kira-kira Bang Juma ini kalau boleh tahu, Bang Jum udah berapa lama bikin konten kayak gini? Ada hasilnya nggak kalau dalam bentuk materi itu dulu lah? Ini malah kemana mas? Enggak gitu Masuk dulu. kepada pembahasan. Gitu dulu. Udah, bukan urusanmu itu. Lah, Alhamdulillah, Bang. Boleh dong. Alhamdulillah, saya banyak mengasuh mengasuh orang-orang yang tidak mampu ya. Kemudian Nggak mualaf, masalah, kan? alhamdulillah. Iya. kan saya juga Terus? follow juga. Nanti saya suruh juga teman-teman follow. Kan nggak masalah toh. Jadi banyak Iya, pendengar terus kan. apalagi Iya kan, ya? ada lagi? Mm-mm. Iya, silakan. Ah. Kemudian nih, Mm. banyak konten-konten gini yang membahas mengenai ketuhanan Yesus lah, membahas mengenai Kristen lah, mengenai ya poinnya Mm. yang mau sampaikan gini. Kenapa begitu seksi Kristen ini atau si Yesus ini untuk dijadikan konten gitu loh. Kan Iya. ada berapa agama kita ya? Ada Iya. Islam, ada Kristen, Katolik. Taruhlah Katolik Iya. dan Kristen sama tuh Tuhannya ya. Yesus. Iya. Nah, Yesus. ada Buddha, ada ini segala macam, ada aliran kepercayaan juga. Iya. Ya bener ya. Siap. Terus kenapa harus mengambil ini? Pernah nggak abang tuh membahas yang agama lain gitu? Iya. Boleh saya jawab? Boleh bang, lanjut ya. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia semuanya kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Di kitab saudara, Markus 16 nomor 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Anda punya perintah dari kitab saudara, saya juga punya perintah dari kitab saya, sehingga kita bertemu di sini. Oke. Beritakan Injil saudara, kami beritakan Al-Quran kami. Benar. Satu hal. Silakan. Ketika ada perintah di dalam kitab saudara memberitakan Bible, Al-Quran memberitakan Al-Quran, sangat disayangkan Kristen offside di dalam hal ini. Nah, Melakukan- justru itu. saya belum selesai, Bang. Kristen ketika Enggak, poinnya di situ, Bang. Sabar dulu. Kenapa harus Kristen gitu loh? Kenapa nggak Sabar bahas- dulu, saudara. bahas Sabar dulu, saudara. Buddha-kah? Sabar dulu. Bahas Sabar. Sabar. Dewawismu kah? Poinnya di situ. Ini jawabannya. Ini jawabannya, Bang. Sabar ya, sabar. Duduk yang tenang, atur nafas. Ini jawabannya. Ketika Kristen diperintahkan memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, Kristen melakukan cara-cara yang tidak benar. Kristen menghalalkan segala cara untuk mengajarkan ajaran Kristen. Di antaranya, sabar. Di dalam Filipi 1, sabar Bang, gantian kita, nanti Anda boleh, berapapun Anda butuhkan waktu. Filipi 1 nomor 18, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan, baik dengan maksud jujur atau maksud mengelabui, aku tetap bersuka cita. Makanya kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, diperhatikan itu. Digunakanlah kata Alkitab, digunakanlah kata Allah, digunakanlah kata Nabi, Rasul, syafaat, berkah, iman, ayat, dan semuanya Anda gunakan untuk Anda ajarkan penginjilan kepada semua makhluk. Kalau di Islam tidak. Islam percaya diri dengan pakaiannya, sedangkan Kristen tidak percaya diri dengan bahasa kitabnya sendiri, maka dia menggunakan Bang, data-data dari Al-Quran untuk memberitakan cepet Kristen. kali, Silakan. Abang terlalu cepat masuk ke masalah. Kan Anda tanya tadi. Iya, Anda kan nanya. tahu. Maksudnya terlalu cepat mengenai ketuhanannya, apanya segala macam. Yang ku tanya satu, kenapa harus Kristen? Kenapa harus Yesus yang sering dibuat konten itu? Itu
ini sebagai abang apalah TikToker gitu. Poin uniknya seksinya kira-kira di mana? Apa karena menghasilkan adalah sedikit rezeki atau memang kan ada agama lain di Quran ada nggak mengenai berhala ada nggak ya? Ada. Nah, kenapa nggak itu yang dibahas gitu? Apa kurang seksi, nggak ada yang pendengar atau gimana ya? Bukan. Agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi bukan agama syiar. Tidak seperti agama Kristen. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Oke? Oke, Itu yang Bang. pertama. Dah? Yang Itu kedua, nggak kepanjang-panjang, Bang. yang kedua, Hindu dan Buddha percaya diri dengan kitab mereka. Kristen tidak. Mereka butuh bantuan Al-Quran untuk mengajarkan Kristen di Nusantara ini. Apa maksudnya? Mereka menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk melakukan penginjilan. Nggak ada, Ya, Bang. nah, boleh. Itu kan omongan abang tuh. Bang Juma Oke. yang ngomong kan ya? Oke, sekarang saya tanya, Oke. dari Sekarang mana gini, belum dari dong, mana belum agama dong. Anda mengambil kata Alkitab? Jawab. Halo? Halo? Bang Juma. Oh, Juma. Iya, keren. Oh, iya, Bang. Gini, Bang, maksudku, Bang. Ya, Tadi itu kan- pertanyaan saya dijawab. Dari mana Iya. Kristen mengambil istilah Alkitab? Dan Bang, apa bener dulu tujuannya dong. menggunakan kata Alkitab? Anda kan Iya. bertanya, kenapa terlalu seksi? Anda menuduh karena ada duitnya dan seterusnya. Maka saya balik nanya, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab dan apa tujuannya menggunakan sampul Alkitab? Gini Silakan. ya. Oke. Aku di sini polanya nggak mau berdebat sih, Bang. Mau Jawab ngobrol-ngobrol aja. Jawab aja, Iya Bang. kan? Silakan. Nah, oke. Sebelumnya gini aja lah. Anggap aku itu Kristen karena di KTP ku Kristen. Oke? Namaku Jimmy, KTP ku Kristen. Anggap aku Kristen. Sudah? Itu dijawab. Iya, denger dulu. Anda tadi ditanya dari mana kata Alkitab diambil untuk Bible. Jawab Jadi dong, gini. nggak usah muter. Jadi pada dasarnya saya pribadi terlepas dari di KTP saya Kristen, saya senang loh kalau banyak konten yang membahas Alkitab. Jadi saya Kita nggak membahas pribadimu, Bang. Pertanyaan Iya. Bang Juma itu, kalau Anda berakal sehat pasti paham. Dari mana Gini Anda loh. dapat kata Alkitab, Bang? Gini Ditanya loh, apa, maksudnya. jawabnya apa? Iya, saya mau memuji Bang Juma nih loh, memuji dia. Aduh. Aku senang Udah. Bang Juma nih bahas mengenai Yesus, mengenai ini. Jadi kalau pandanganku sendiri, aku nggak perlu capek sebenarnya memberitakan itu. Kalau ini terkait dengan beritakanlah, jadikanlah, semua bla bla bla. Aku nggak hafal kali ayat-ayat Alkitab tuh, nggak pala hafal. Karena ya, gimana ya aku bilang ya, mungkin lebih hafal Bang Juma. Aku malah Pertanyaannya tadi apa, Bang? Pertanyaannya apa, Bang, tadi, Bang? Apa Iya, pertanyaannya, Bang? Bahkan ku bilang Pertanyaannya apa, Bang? kawan, Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan Bang Juma apa tadi, Bang? pertanyaannya bahas mengenai Alkitab toh. Dasar Pertanyaannya apa, Bang? Alkitab. Hah? Pertanyaannya apa? Dari mana asal Alkitab gitu ya? Dari mana Bible pakai nama Alkitab? Coba dijawab. Oke. Kalau terkait itu kan sudah saya bilang tadi begini awalnya tuh. Saya ini taruhlah Kristen secara KTP. Jadi ya terserah anggap saya Saya bodoh. nggak nanya kamu. Yang ditanya itu Bible Iya. pakai nama Alkitab itu dari mana? Secara Dari Hong Kong, dari Batak, dari Karo, dari Arab, dari mana? Saya nggak peduli Alkitab itu mau dari pakai bahasa apa, mau pakai bahasa Belanda, itu saya nggak peduli. Itulah sebabnya karena Kristen ini nyamar-nyamar ya pakai nama-nama Islam sehingga terjadilah dialog ini. Bang, paham? Jadi gini, aku cuma mau bilang, terima kasih Bang Juma udah sering-sering bacakan Alkitab terus di-live-kan. Mudah-mudahan yang dengar ini mau diterima kek, mau nggak diterima kek, nggak urusan. Udah lah, ini malah ganggu diskusi aja nih orang ini nggak jelas. Bukan, ini kan kemana. membahas- Sudah. Malah nggak jelas ini. Entah apa, nggak bisa diskusi, nggak usah naik. Lanjut. Iya, silakan akhi dilanjut, saya izin kurang lebih 10 menit. Silakan. Bang, itu tadi Dilanjut, Bang. dilanjut. Halo?
Halo, Ya, halo. Bang, tadi kan Bang tanya kan kenapa kita pakai Alkitab. Itu kan bukan ranahnya kita. Sebenarnya itu udah ya setapan bahasa, Bang. Contoh di Meksiko namanya lain. Mungkin bahasa Inggrisnya mungkin Bible. Aku juga nggak tahu kenapa Bang namanya Bible. kenapa nggak pede bang pakai nama kitabmu Itu sendiri nggak bang? pede, Bang. Itu hanya translate aja. Translate aja. Bukan, kalau ditranslate seharusnya bang, kalau ditranslate Bible itu kan artinya kumpulan buku-buku. Seharusnya di situ ya buku-buku kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti Nah, kalau Alkitab itu artinya sebuah buku. Al, yaitu menunjukkan bukan jamak dia. Kalau dalam mau ditranslate dalam bahasa Arab, kutubun. Karena Alkitab itu nama lain Al-Quran, Bang. Mana dalilnya Al-Baqarah? Dalikal kitab. Dalikal kitabul la raiba fih. Nah, disinilah yang menyebabkan kita ini berdialog. Kenapa kita berdialognya hanya Kristen? Karena Kristen ini nyamar-nyamar seperti Islam. Ada kata Allah dipakai, ada kata Rasul dipakai, kata Nabi dipakai, iman dipakai, syafaat dipakai, Roh Kudus dipakai. Itu semua asalnya dari Islam, Bang. Bang, begini Bang. Di Islam itu dia pakai bahasa Arab semua, Bang. Nah, jadi kau kira Alkitab bukan bahasa Arab gitu? Tulisannya bukan Arab kan kalian di Islam percaya pakai itu tulisan Arab. Kan begitu narasinya kan? Di Islam kan mesti pakai Arab. Mesti pakai tulisan Arab. Itu tulisan yang dianggap suci kayaknya di Islam. Itu namanya transliterasi, Bang. Dalam bentuk tulisan Arab dituliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Begitu loh. Sudah, terserah. Contoh Yahweh itu kan bahasa Ibrani ditulis YHWH, itu hanya transliterasi. Seharusnya kalau Anda ini gentle, berani berdiri sendiri, pakai nama Tuhanmu, Theos, ya, utusan apostolos, bukan lari ke Islam-Islaman. Kenapa mereka ini lari ke Islam-Islaman? Supaya laku. Karena orang Islam, mayoritas Islam di Indonesia ini, kalau ditawari untuk nyembah Theos, mereka nggak akan mau. Apa itu Theos? Tapi kalau diajari, ayo nyembah Allah Bapa, wah ini agak mirip-mirip Islam ini. Ini yang lucunya gini Bang. Al-Quran itu datang setelah Alkitab ya. Gitu lucunya. Tunjukkan buktinya Bang. Setelah Alkitab. Tunjukkan buktinya Alkitab yang berbahasa apa? Bible bahasa Arab sebelum Al-Quran. Mana Bang? Enggak, tapi ini Bang. Al-Quran itu kan turun di abad ke-6 kan? Benar? Betul. Tapi Bible ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa Anda nyamar-nyamar yang datang belakangan? Kenapa? Al-Quran itu kan dibuat Daripada hanya debat untuk kusir, manusia. gini aja. Dari Allah. Stop dulu, dari tadi gue dengerin muter-muter. Daripada debat kusir, tunjukkan saja Bible berbahasa Arab sebelum Al-Quran. Di mana itu? Nah, iya. Sehingga Anda lebih berhak memakai istilah-istilah Al-Quran daripada kami. Silakan. Nggak usah banyak bicara, langsung aja ke data. Kalau nggak ada, diem. Enggak, Mana? ini kan bahasa. Sekarang saya tanya kepada Anda. Iya Pak De, saya tanya kepada Anda. Bible berbahasa Arab itu tahun berapa adanya? Silakan. Bible itu gimana ya Bang ya? Ini ku nggak bahas. Ngerti nggak sih lu bahasa ini orang ngerti lu nggak sih bahasa Indonesia? Alkitab itu udah jelas Kamu itu. kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Halo. Nah ini bahasa Indonesianya dengerin. Kita ini orang Indonesia loh. No, coba saya Dengerin. Tunjukkan Bible berbahasa Arab sebelum Al-Quran. Silakan. Untuk apa Bang? Untuk apa? Supaya terbukti ucormu itu benar. Ya, aduh. Di Bible juga ada yang bahasa Meksiko ada bahasa. Saya nggak nanya Cina. Meksiko, Ada bahasa. Itu translate aja. Nah sekarang gini, saya permudah saja. Dipermudah. Diam. Isi. Lu diam dulu. Saya permudah lagi. Al-Quran itu Saya permudah dulu, diam dulu. itu Diam. turun dari Diam. abad berapa? Al-Quran Diam, ngomong dulu sih lu. Dengerin. Theos itu bahasa Yunani atau bahasa apa itu Theos? Mana nih orangnya nih? Kabur nggak? Nah, ya baguslah kalau kabur. Ini kenapa sih orang nekat diskusi kok modal congor doang gitu loh? Kenapa mesti nekat diskusi modal congor? Halo. Pakai data gitu. Ya, halo Bang.
Izinkan saya menjawab pertanyaan abang sebelumnya, mengapa Alkitab nama dari Injil Kristen menggunakan Alkitab yang diidentifikasi lebih dekat dengan bahasa Arab. Sebenarnya begini bang ya, penjelasan mudahnya, mengapa Alkitab digunakan untuk menyebut Injil, padahal kan bisa kata lain seperti kitab suci, Holy Bible, tapi mengapa lebih digunakan dalam bahasa Alkitab. Jadi gini bang, kenapa Alkitab digunakan? Karena kita tahu kan bahwa Indonesia ini berasimilasi dengan budaya-budaya lain. Contohnya, sebenarnya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa Melayu, dan terus seperti kata Nabi, kata apa itu namanya, kafir itu kan dari Arab. Jadi Alkitab digunakan untuk mempermudahkan. Stop dulu, saya tanya dulu Anda sebelum jauh. Masyarakat yang awam. Stop dulu, Joseph. Baik. Bible Anda itu asalnya dari mana? Bible. Sebentar dulu, saya kasih pilihan Anda, dengerin dulu. Saya fokus ke pertanyaan Sebentar abang dulu. pertama. Saya nggak mau melenceng ke pertanyaan. Biar nggak muter-muter. Bible itu berasal dari A, Israel, B, Yunani, C, dari Arab. Silakan. Tapi izinkan saya menjawab pertanyaan. Jawab dulu ini, baru Anda lanjut. Bible-mu yang sekarang ini berasal dari mana? Selesai bang. Saya tidak mau menjawab sebelum dijawab. Apa sih? Lu mau ngomong Saya tidak apa? mau menjawab. Kita dulu sudah sebelum tahu pertanyaan bang. sebelumnya dijawab. Jadi gini loh bang, kenapa Bibelmu di Indonesia ini pakai nama Alkitab? Karena penduduk Indonesia mayoritas Islam. Ya, Kalau betul, dan nah iya itu dia, benar yang saya katakan tadi, ya benar yang saya katakan tadi. Mengapa harus pakai istilah-istilah Islam? Supaya bisa menarik orang Islam kepada Kristen. Supaya bisa Coba. nipu, supaya bisa nipu. Coba. Kalau Anda pakai kata bahasa asli Anda, misalnya, bentar bang, misalnya Anda menawarkan Tuhan Anda dengan nama Theos, kira-kira orang Islam ini tertarik enggak bang? Jangan orang Islam, sesama dia aja bingung. Oh, berarti abang kategorikan agama kami ini menggunakan teknik marketing untuk menarik umat. Ya iya nipu. Makanya Matius 10 ayat 16 mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya. Inilah aplikasinya. Bagaimana ketika Anda menjadi minoritas, Anda seolah-olah harus nyampur dengan mayoritas, sehingga istilah-istilah itu pun harus dirombak untuk mengasimilasi itu tadi yang seperti Anda katakan. Dengan demikian Anda akan Kristen akan mudah untuk mengajak orang Islam masuk ke dalam agama Anda. Oke, baik. Bang. Itu ada hubungannya dengan kristenisasi. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa kami tidak dituntut untuk menghafal, melainkan untuk Lo siapa yang Saya arah ke nggak bicara sana? soal itu. Siapa yang membahas Nggak ada hafalan? gunanya. Apa sih lu lompat-lompat Menggunakan bahasa diskusi? Indonesia Woi, sebagai nggak dibahas masalah hafalan, ini masalah istilah. Iya, mengapa kami menggunakan bahasa-bahasa yang melekat pada budaya Indonesia? Kenapa? Karena kami dituntut untuk Untuk memahami, nipu. bukan untuk menghafal. Untuk nipu. Kami tidak seperti Al-Quran yang harus Untuk dihafal nipu. selama 30 Ini juz. kok Sekarang gimana sih? sekarang gini aja, langsung ambil contoh satu, bro. Diam dulu. Menurut kamu itu Theos itu bahasa apa? Yunani. Yunani. Itu bahasa Bible-mu, betul? Ya, mungkin. Oke, baik. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa artinya? Tapi izinkan saya dulu mencari. Jangan izinkan. Saya izinkan kau kabur aja kalau kau nggak mau jawab. Oh, saya nggak bakalan kabur bang. Saya pasti Ya, menjelaskan. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Mungkin Tuhan atau God. Oh, God. Kalau ke Indonesia apa? Kalau di Indonesia itu banyak bang ya, suku. Ya, kalau kita pakai Tuhan sajalah yang nasional. Kok suku? Theos itu bahasa Indonesianya apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Tuhan. Nah, kenapa Yohanes 1 kok ada kata Allah? Coba abang bacakan. Saya Pada minta- mulanya adalah firman. Abang bisa Firman, bacakan. dengerin. Iya. Ini diajarin, kamu diajarin kok ngeyel sih? Diajarin pinter kok ngeyel gitu loh. Abang jelaskan dulu gimana maksud Allah itu. Bacakan ayatnya gimana dan Apa sih? Diajarin ngeyel ini anak ini. Lama-lama gue gigit kupingku nih.
Jadi Yohanes 1 itu yang lu pakai sekarang itu salah terjemah. Mestinya di situ Tuhan bukan Allah. Nah, paham sampai sini? Paham? 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 Ya udah kalau paham, pinter kau. Jangan lagi menyebut kata Allah ya. Ibu Darni nggak mau lagi lu. Oh, Darni, tunggu dulu, Dek, sebentar. Gampang menjawabnya itu. Kenapa kalian memakai kata Alkitab di dalam Kristen? Begini jawabnya, Roma. Sedangkan Allah saja berkata di dalam Quran surat 10 ayat 94, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Sedangkan Allah saja tidak marah memakai Alkitab. Kenapa kalian ini si kucur-kucur berani melarang kami memakai nama Alkitab? Enggak disuruh baca Bible kan, Bu? Ya, Enggak disuruh ini kan tanya kepada Alkitab. orang yang baca Bible kan? Ini kan Di disuruh situ tanya kepada yang membaca Alkitab kan katanya. Nah, Alkitab yang dimaksud Allah yang menyuruh. Bu Darni, Coba. Bu Darni. Alkitab yang dimaksud Al-Quran bukan kitabmu. Ya, Jadi bukan siapa? kitabmu. Jadi Di kitab dalam- siapa Ini mau saya disuruh kasih ditanya? tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya kitab terdahulu yang dimaksud Quran. Siapa? Surah Al-A'raf 157. Mereka mengikuti nabi yang umi, yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ya udah. Kitab yang bentar dulu, kitab yang Oke. dimaksud oleh Al-Quran, kitab terdahulu itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah kitab Anda itu berisi nubuatan Muhammad? Kitab Nabi Muhammad di dalam Alkitab Kristen ini, aduh, kalau Ada ada enggak? kan udah Ada enggak? kami percaya. Ada Enggak enggak? ada. Enggak Nah, ada. berarti kalau Anda menjawab tidak ada, berarti kitabmu itu bukan kitab yang dimaksud Al-Quran. Dan Jadi kita yang mana? tidak- Jadi yang mana kitab itu? lagian kenapa sih pakai Al-Quran, Bu Darni? Anda pemakai Al-Quran terus membenarkan bukan, Anda pakai kalian kan Alkitab. bukan, Kenapa? kalian kan tadi mengatakan kenapa kalian pakai nama Alkitab. Ya, tapi Sebentar kenapa Anda Allah aja. Bu Darni, izin. Tunggu. Kenapa Tunggu dulu. Anda memakai Al-Quran untuk membenarkan pemakaian Anda? Kenapa pakai Al-Quran? Kenapa? Melibas kalian karena Allah Jadi Anda saja percaya tidak Al-Quran? marah. Jadi Bu Darni Ih. percaya Al-Quran? Tidak, kalian Ya, kalau kan tidak, hanya ngapain mengatakan, dipakai? kenapa? Udah selesai. Bukan. Kenapa kalian memakai nama Alkitab? Kan kalian bilang Oke, sementara Allah tidak melarang Dipermudah kami nih, pakai diam, Alkitab. dipermudah lagi. Ah, Dipermudah itu. gitu. Alkitab itu bahasa Arab apa bahasa Yunani? Ya bahasa Arab lah. Ya udah, Bible Anda Yunani apa Arab? Kan ada orang Kristen, orang Arab. Banyak udah lagi. cukup. Udah barang gampang jangan dipersulit, Ani. Cukup terlalu ya. Kalau udah gampang yang dipersulit, udahlah. Di luar negeri itu ya, kecuali kawasan Melayu nih itu pakai Alkitab lah. Tapi kalau di luar negeri lu bawa ini dari Indonesia ke sono kagak dikenal. Karena KJP itu orang Barat, Eropa apapun itu nggak mengenal Alkitab. Yang ada di sana Bible atau Biblos. Sampai ke Indonesia kenapa Alkitab? Supaya bisa nipu-nipu. Seakan-akan kurang lebih mirip sama dengan Al-Quran. Begitu kan tujuannya? Jadi Roma, jangan lagi perdebatkan kenapa pakai nama Alkitab. Tanya mestinya sama sadar orang tadi. Arab. Seorang Arab kan ada nama Alkitab. Di Arab Oke. sana kan ada orang Kristen. Oke, Jadi baik. deal Kristen ya. itu Kristen itu berasal dari Arab atau berasal dari Roma? Bu Darni, bentar. Saya kasih tahu Bu Darni. Bahkan di Ya. Arab sendiri, Bible tidak diberi nama Alkitab. Apa? Tidak. Ya, di situ dikatakan Kitabun Muqaddas. Bukan Alkitab. Indonesia inilah, Kristen Indonesia ini yang aneh. Nggak ngerti bahasa Arab, tapi dikasih nama Alkitab. Padahal secara terjemah aja udah nggak nyambung. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu artinya sebuah buku. Bagaimana dari jamak menjadi tunggal? Bu, kumpulan buku-buku kok bisa jadi sebuah buku? Ini nggak nyambung, Bu. Aturan kalau tetap mau dipakai istilah Arab, yang sesuai dengan kata Biblos adalah kitabun. Makanya di Arab dikatakan Kitabul Muqaddas. Itu baru benar, tapi kalau Alkitab itu salah.
ditengok dari sisi bahasanya aja udah salah. Buku-buku jadi sebuah buku. Aturan kumpulan buku-buku. Biblos diterjemahkan kumpulan buku-buku. Dalam bahasa Arab namanya kitabun. Gitu loh, Bu. Inilah juga Pak D. Kenapa sih Kristen ini selalu mau ke Arab-Araban? Kenapa enggak ke Yunanian aja sih? Kenapa sih nggak suka original text Bible? Original text Bible Yunani. Kenapa Anda paling benci banget sih Yunani? Kenapa? Roma. Kenapa nggak suka Yunani? Roma kan ada Ya. dari Arab, orang Kristen Roma. Iya. Oke, sekarang Kristen itu berasal dari Arab atau dari Roma? Dari Vatikan lah, Roma lah, Roma. Ya udah pakai sono aja, kan sumbernya dari sono. Kenapa Iya. nyebrang ke Arab dulu baru ke Iya. Indonesia? Ke Arab, bisa bahasa Arab, masuk ke Kenapa Indonesia. ke dari Indonesia. Roma? Tunggu Ani, dulu, kalau Ani. memang Ani. kalau memang Alkitab ini, nama Alkitab ini tidak boleh, kenapa pemerintah juga mengizinkan, Gak ada menekan? urusannya pemerintah. Ada dong. Jadi dari sedangkan Roma itu dulu, urusin agama, Ani, diam. Dari Roma dulu, baru ke Arab, baru ke Indonesia gitu. Nggak Ya. di-bypass, begitu. Begitulah kira-kira. Ngapain ke Arab dulu? Mau Kenapa ngapain? rupanya di segala bahasa bisa? Emangnya apa rupanya masalahnya? Kalau Oke, ditaruh bahasa baik. apapun, bahasa Inggris, bahasa Oke. Jepang, bahasa Cina, itu kan Bible, hanya nama bahasa. Emangnya Bible, tunggu dulu. Emangnya bahasa Arab itu punya kalian? Punya Tuhan itu. Tuhan Bible yang bahasa menciptakan Arab. segala bahasa. Bu Darni, Bible bahasa Arab itu terjemahan atau original text Bible? Ku tanya dulu Bang Handi, Roma, apa rupanya bahasa Arab itu punya orang Arab? Oke. Kan punya Tuhan itu. Bahasa Arab itu boleh dipakai Eh. semua umat manusia. Ya udah, jadi Oke, kenapa kalian baik. keberatan ditaruh Alkitab di kitab suci kami? Artinya Anda tidak percaya dengan original text Bible Anda. Ada Yunaninya, kenapa nggak pakai? Kami dipercaya translate-nya di sini. Ditranslate udah ini pakai Alkitab. Mau apa kalian Alkitab rupanya? itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya bahasa Arab. Kenapa kalau Alkitab. diterjemahkan ke Indonesia jadi Arab? Ada rupa yang salah, ada yang keberatan. Sedangkan Mestinya. Allah aja yang punya bahasa itu tidak marah. Kalau Allah itu dulu, kalau Allah itu Elohim Cukup, itu Adi. marah. Kalau Cukup, tunggu dulu, Adi. kalau memang kitab suci Kristen ini memang sesat, seharusnya Elohim itu menghancurkan seluruh umat Kristen. Tapi tengok tidak kan? Lucu kalian ini. Masa gara-gara bahasa saja? Bahasa ini yang punya adalah Elohim sang pencipta langit dan bumi. Mau bahasa apapun kami pakai untuk Alkitab ini, tidak ada keberatan. Kecuali Elohim yang keberatan. Makanya, ya saya himbau kepada Itu Kristen. jawabannya. Dengerin dulu ya. Saya boleh nggak sih saya himbau kepada umat Kristen di Indonesia ini, punyalah jati diri, janganlah ke Arab-Araban. Kan ada Yunani. Lalap, udah aku bilang. Elohim sendiri yang punya bahasa. Seluruh bahasa ini dia yang menciptakan. Tidak dia komentar. Oke, kalau Pakai begitu, saja. kalau begitu, Bu Darni, arti Alkitab apa, arti Bible apa? Sama nggak artinya? Bible artinya kitab suci dan Alkitab artinya kitab suci juga dan Salah, berisi jelasin, Pak kumpulan D. tunggu dulu, berisi kumpulan sejarah. Generasi juga enggak. Aduh. Tunggu dulu, berisi kumpulan sejarah dan tadi. Anda ini kok rendah banget sih. Tadi udah saya katakan. Biblos ya. Iya. Dalam bahasa Yunani Biblos, dalam bahasa Inggris Bible itu Iya. artinya kumpulan buku-buku. Sedangkan Alkitab artinya satu buku atau sebuah buku. Seharusnya Bu, kalau mau diterjemahkan ya dompleng-dompleng ke Arab, kitabun, kumpulan buku-buku, biar sama gitu loh. Tapi kenapa orang Kristen ini nekat tetap memakai kata istilah Alkitab yang sudah dipakai oleh Islam duluan? Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitab, di situ ada kata Alkitab, dipakai oleh orang Kristen supaya Kristen laku. Enggak Kalau juga. bentar jangan dipotong. Kalau Bible ini dibawa sesuai teks aslinya dalam bahasa Yunani, nggak laku Bu. Orang Islam nggak akan, ayo baca Biblos, jijik orang Islam dengernya Bu. Nggak akan tertarik sedikit Bu. Jangan orang Islam aja, sesama mereka Iya aja Bu. bingung. Itu Ayo kita masalah nyembah itu. Theos. Terserah lah, Jijik orang terserah. Islam dengar kata Theos, Apostolos, Kurios, Theos. Ini orang Islam.
sebodoh-bodohnya orang Islam nggak akan tertarik sedikit pun. Tapi Makanya gini, dipakailah Pak Ustadz. istilah-istilah Islam supaya bisa memurtadkan orang Islam. Tujuannya hanya untuk kristenisasi, nggak lain, nggak bukan. Memang gini supaya dimengerti orang Indonesia, makanya ditaruh itu. Tapi Itu salah salah satu. arti. Bukan dimengerti, Bu, supaya Terus? orang Islam Supaya apa? tertarik. Ya, Tadi itu udah dijelas bisa semua nih, bisa ini juga, dengerin bisa, dulu. bisa. Udah Itu juga bisa. dijelaskan oleh Pak Desugi bahwa Bible itu beda artinya dengan Alkitab. Bang Handi, kalian juga coba kalau nggak ada translate di Al-Quran kalian itu. Kenapa Mungkin lari ke satu pun sono? nggak ada tahu. Ya udah sama Saya kan. ulang ya, Itu saya kan ulang nih, dengerin nih, edukasi Bu Darni, mohon teknik-teknik maaf. administrasi Bu Darni, itu. biar Bu Darni juga paham. Ya, ini edukasi loh. Ini bukan untuk memojokkan. Jadi Biblos itu atau Bible kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab itu artinya satu buku, artinya beda makna. Ini edukasi loh. Masa nggak mau nerima kebenaran sih? Gitu loh, ini edukasi loh. Halo. Iya. Ya udah, jadi artinya Biblos beda artinya dengan Alkitab. Iya, tunggu Jack. Nanti kalau Dulu. iya Jack, si Jack tunggu ya. Nanti dia si Bang Handi ini nanti merepek ini dia. kumpulan buku-buku nih, kumpulan buku-buku ini. Nah, ini kumpulan Gedein dulu tuh, biar dia Ya. baca tuh. Ini artinya Iya. kumpulan buku-buku. Iya. Kalau ini aja baru bisa dikatakan sebuah buku. Kalau ini aja. Jadi Tapi ku kalau tanya semua- dulu, Pak Ustadz itu Ini tadi kalau itu kumpulan aja. buku-buku. Iya kan itu buku itu kan juga dicatat dari segala Bukan cerita. itu, ini Dimasukkanlah secara ke satu harfiahnya buku. dulu benar nih. Harfiahnya dulu. Itu aja kok dimasalahkan sih. Bukan masa ini Bukan berbahaya masalah. loh kalau Anda nggak jujur. Saya Bagi Anda ulang nggak ya sekali masalah, lagi bagi baru kita kami tinggalkan masalah, topik Bu. ini. Tinggal Supaya ayat kita terakhir. tinggalkan topik ini edukasi saja. Mau terima enggak, yang penting edukasi. Diulang ya. Biblos atau Bible artinya kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab sebuah buku, beda makna. Itu aja, mau pakai lanjut, mau enggak ya, mudah-mudahan teredukasi, itu aja. Oke. Kalau Tujuan ingin, kita kalau baik. ingin, Bang Andi, kalau ingin perdebatan ini berakhir, jangan pakai istilah-istilah Islam. Kembali kau ke istilah-istilah Yunani kayak Yahudi kayak, pasti kita gak akan debat lagi. Misalnya kalian atas nama Theos yang di surga ya silakan. Tapi kalau atas nama Bapa, Allah, Allah Bapa, Allah Allah Putra, Bapa. Allah Roh Kudus, itu menyinggung kami. Karena Allah itu di dalam Islam ini adalah yang paling dijunjung tinggi, yang dimuliakan. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Di Anda dipakai Allah itu anak. Ini menyakiti umat Islam. Kembalilah kalian ke dalam istilah kalian. Ya, misalnya Theos Bapak, Theos Anak, Theos Roh, silakan. Kami nggak akan protes, itu urusanmu. Kenapa kita masih debat seperti ini? Karena kalian nyamar-nyamar seperti kami. Begini Pak Ustadz, kalau sama kami orang awam ini nggak bisa kalian tuntut. Kalian harus pergi menuntut ke LAI. Udah Itu minimal telah- Bu Darni tersadarkan lah. Kan ini edukasi. Kita nggak bohong-bohongi loh, ini fakta Oke loh lah, ya. udah itu tadi loh. jawabannya ya. Itu aja, Ini lanjut. fakta. Supaya tersadarkan saja. Apa salahnya untuk berbagi baik? Gitu loh. Kalau udah dijelaskan kemarin NHRK, Logos, Logos, Proton, Theos. Pada Iya. mulanya adalah Logos bersama-sama Theos. Logos itu adalah Theos. Aku udah kutanya Gitu loh. pendetaku. Apa Tidak, tuh? tetap nama Allah itu harus kita. Nah itu teruskan. ini kuculuk Gitu. itu pendeta Ibu Ya Darni udah, itu. Kuculuk ya itu. udah. Makanya sekarang aku tetap pakai itu, nggak mau aku mengganti. Serupanya itu Allah dan Elohim. Asal jangan Allahnya batu, Allahnya pohon, Allahnya patung. Ya, nggak bisa begitu, Gitu. Bu Darni. Tetapi harus. Bentar, saya tegur dikit. Oh, Di ya. sinilah bentuk pelecehan terhadap Tuhan kami. Anda mengatakan Allah batu, Allah Patung. apa itu. Padahal Allah itu patung. nama, Bu, nama. Lah kan Iya. Bentar dulu, jangan diserang. Suaranya kecil Pak De, deketin Pak De. Suara Pak De kecil. Iya, kecil suara Pak. Bahkan Kristen Arab sekalipun sekarang Ini gimana? kebesaran. Ya, coba, Bahkan Kristen Arab sekalipun Bu Darni, dia memakai kata Allah itu untuk nama. Tidak ada di sana namanya Allah Bapa, itu nggak ada. Ilah. Contoh nih, di dalam Indonesia dikatakan jangan ada Allah-Allah lain.
Iya. Ini kesalahan yang sangat fatal. Allah yang seharusnya itu maknanya itu adalah nama, dipakai oleh kalian digunakan untuk jabatan. Padahal Kristen Arab sendiri tidak memakai kata Allah-Allah lain, tapi ilah-ilah lain. Nah ini celakanya di sini. Makanya kami sebagai sang pemilik nama itu, kami protes. Jangan kau gunakan, kalau orang Kristen mau menggunakan kata Allah juga, letakkan pada posisinya sebagai nama, bukan sebagai jabatan, gitu loh. Kalau Anda nggak percaya, Anda baca di dalam Kitabul Muqaddas ya, di kamusnya itu karya siapa, Yusuf Al-Yasu'i. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah nama dari Sang Pencipta. Halaman Di 116. KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah Kristen ini loh bikin sendiri. Nama Allah. Jadi aku jabatan adalah dia. aku katanya. Iya kan? Bu Darni, Aku diam dulu. adalah aku. Bu Darni, Itulah nama aku. setengah menit saya, Bu Darni. Gini ya, saya Boleh, kasih contoh silakan. nih ya. Ya. Nama Nama Jokowi. Dengerin dulu, nama Jokowi. Jabatannya presiden. Gitu ya. Terus Ibu Darni berkata begini, jangan ada Jokowi lain. Gitu loh, itu nggak bagus karena ini Misalnya nama. begini, boleh enggak ini saya, boleh enggak Yesus ini kita pakai begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya ganti ini setan jadi Yesus. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus. Boleh enggak? Marah enggak kalian? Marah. Marah. Ku tembak lah Pak Ustad. Bentar. Kurudal Pak Ustad. Nah, makanya itu, Bu, kami marah. Karena Allah itu nama dijadikan jabatan. Yesus itu nama dijadikan jabatan. Itu nggak bisa. Yang paling Gitu loh, menista ya, itu Bu sadar Darni. kalian. Ya, kejadian 1 itu nomor 2 Bu Darni. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini penista agama banget loh ini LAI lo Bu Darni. Masa Kenapa? Tuhan kami itu kan sembahan umat muslim lu bilangin melayang-layang di atas permukaan air. Mana lo? Menista lo itu. Gitu loh. Boleh menanggapi. Kenapa nggak roh Yesus saja yang melayang-layang? Kenapa? Kenapa roh Allah yang melayang-layang? Kenapa bukan roh Yesus? Itu kan pada saat itu kan masih roh Allah loh. Yesus belum Mana ada apa? lah itu roh, Nama Yesus ada. tunggu. Nama Yesus belum diungkapkan pada Ya, saat kenapa itu. bukan roh Masih- Elohim? Kenapa bukan roh Elohim? Tapi sudah ditranslate kan jadi Allah, Nah dipersatukan gitu. itulah yang menjadi masalah. Mohonlah kalian semua ini belajar dengan baik. Aku Tadi ini Sugi memberikan sesuatu ya, rudal kepalamu. Ini juga kenapa nggak rudal kepalanya LAI? rudal lah sana, kalian merudal. Tunggu dulu, Bang Andi, dengar. Yesaya 42 ayat 8. Kalau original teksnya apa itu coba? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada namamu yang Tuhan. lain atau kemasyuranku kepada patung. Tunggu dulu, Pak. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, akulah aku, lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya kenapa di nggak sini- pakai aku aja? Kenapa ganti Allah? Kenapa itu. nggak aku aja? Ini bukan, ini kan udah ditranslate. Maksudnya aku itu namanya kalau di original teks apa? Kalau kalian kan sering-sering Itu Yahweh, original Yahweh, teks. Bu. Yahweh kan. Itu Ah, Yahweh. itu. Gini Ah. Bu, saya kasih tahu. Seharusnya ya kan, kalau LAI ini orang-orang yang cerdas, seharusnya dia tahu yang namanya nama itu tidak bisa ditranslate. Jangankan ditranslate, dirubah hurufnya aja nggak bisa. Contoh nih saya kasih contoh. Soeharto itu ditulis Suweharto. Boleh nggak diganti Soeharto? Harto. Padahal tulisan aslinya Suweharto. Nggak boleh, Bu. Nama Iya sih. rubah huruf tidak boleh, apalagi ditranslate. Contoh, ada orang Amerika namanya Mr. Black. Setelah sampai di Indonesia, KTP-nya jadi penduduk Indonesia diganti Mr. Hitam, Pak Hitam. Boleh enggak? Iya.
Pak, Boleh? boleh menanggapi? Nggak bisa Sebentar lah. sedikit bang. Nggak bisa. Seharusnya ayat yang anda bawa itu tetap Yahweh. Iya. Ya, Atau gini, Yahweh lah iya, iya. namaku, Yahweh lah namaku. Iya. Itulah Harusnya. namaku selama-lamanya. Makanya Bu, bentar Bu. Makanya Islam dimanapun berada, ditranslate dalam bahasa apapun, Allah tetap Allah. Kenapa? Karena Allah itu nama. Tidak bisa diterjemah. Begitu Bu. Gini Pak Ustadz, seharusnya Allahnya orang Islam sama Nah, orang Kristen itu salah dan lagi Yahudi itu. beda. Salah lagi, Itu salah salah tunggu lagi dulu. Anda. Tuhannya. Sudah salah. Iya, Tuhannya. keluarannya dulu. Keluaran 3 ayat 15 selanjutnya berfirmanlah Allah, berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Elohimnya Ya Abraham, baguslah kalau begitu Elohimnya pakai Yakub zaman kan. telah mengutus aku kepadamu. Itulah udah, cukup. namaku. Tunggu dulu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti Allahnya kalian itu beda dengan Kok Elohim Allahnya kami. kalian kok bisa Allahnya kalian Salah kenapa lagi. sih? Iyalah. Halo. Bentar Bang. Tunggu Bang. Tuhan Tapi kalian jawaban. Allah Jawablah, ini. jawablah. Misalnya gini Bu, saya kasih contoh sedikit. Mau nanggapin yang lalu yang tadi. Sedikit Apa bentar. Oke. Bentar Bang, dikit. Saya sama Bentar Bu ya. Darni. Bentar Boleh ya, Toh. enggak? Iya. Anak Anda ngomong Bu Darniku, Bu Darnimu, Bu Darni kita. Enggak lah, hanya putar nih Darnimu, anakku aku. Darniku, Darni kita. Boleh enggak? Enggak sih. Enggak Karena juga, Pak. nama. Iya. Nama itu tidak bisa diberi embel-embel dia. Ya, misalnya. Ini siapa sih? Wi? Ada apa bunyi? Wi? Bentar, ada yang nelpon nih di tempat saya. Bentar, Bang. Iya. Oh, iya benar. Segitu bang. Ya udah kembalikan ke Bang Juma ya. Sebentar ya, Bang Juma. Tunggu. Si- Oh, Bang Handi tunggu dulu, Telepon. temanku itu sikit lah Ya temanku iya, itu. habis Ayo. ini habis teman Anda habis Bang Juma dulu. Nah ini fenomena yang begini Bang Juma. Kok kita edukasi kok nggak ngerti-ngerti gimana caranya ini supaya mereka pada paham nih Bang Juma. Mau nanggapi boleh bang? Ya habis Bang Juma dulu ya. Sikit lah, Oke, 2 oke. menit lah, kasihan dia dulu. Ya Kasih habis dulu. Bang Juma baru Anda. Gak apa-apa. Bang Juma juga nanti ngantuk loh. Nggak apa-apa. Ya silakan. Baik. Jadi kalau yang dialami dan yang di kita lihat di Indonesia, sebenarnya teman-teman Kristen ini adalah korban dari lembaga kitab mereka yang kemudian harus memeras otak untuk mencari alasan pembenaran. Padahal sebenarnya yang dilakoni oleh kemudian lembaga kitabnya teman Kristen itu adalah hasil dari teori dan praktek yang Paulus ajarkan. Di dalam 1 Korintus 9 jelas sekali diterangkan begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua manusia. Aku menjadikan diriku hamba dari semua manusia, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin manusia. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya? Sekalipun aku tidak menyembah Allah, tetapi aku menggunakan kata Allah, supaya aku bisa memenangkan banyak dari orang-orang yang menyembah kepada Allah. Sekalipun aku tidak menyembah Allah, aku menggunakan nama Allah supaya aku bisa banyak memenangkan umat Islam yang menyembah Allah. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai seterusnya. Ini pola yang sedang dilakukan oleh lembaga kitab Indonesia yang menjadikan umat Kristen bolak-balik mencari pembenaran. Di Arab menggunakan Allah, di sini menggunakan ini dan itu. Bagaimana duluan Injil daripada segala macam opini dibangun, tapi tidak sampai-sampai. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan daripada lembaga kitab Indonesia itu adalah untuk memurtadkan
menyelamatkan penyembah-penyembah Allah. Nanti andai saja kita bisa menerawang ke depan 500 tahun kemudian Nusantara ini sudah lebih banyak Kristen daripada Islam, maka kata Allah itu akan berubah menjadi Yahweh, atau mungkin menjadi Theos, atau mungkin menjadi Elohim, atau mungkin bisa saja menjadi Yesus. Karena tujuan sudah tercapai. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan.